Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tanjung Entertain. Nah, kali ini saya akan memberikan video edukasi kepada masyarakat tentang trik oknum leasing, dan kebetulan ini contoh real ya. Jadi ceritanya ini kendaraan mau ditarik, tapi si konsumen ini akhirnya membayar. Bahasa mereka itu sebenarnya nggak ada sih, sebenarnya ini penarikan uang yang dikasih itu nggak masuk ke kantor, tapi dibahasakannya pembayaran uang penalti, padahal itu sebenarnya ganti uang untuk kerja mereka lah, jadi artinya uang jalan mereka. Nggak salah juga, tapi kesalahannya ini di sini mereka tidak memberitahu bahwa ini sudah bukan di internal lagi ya, jadi nggak ada SP-nya, langsung surat penarikan yang keluar, tapi si konsumen juga nggak tahu kalau ini penarikan gitu. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Yang ini surat pernyataan, yang ini adalah kwitansi pasar. Nah, yang ini adalah udah saya potong ya, ini contoh penalti lah, tapi sebenarnya ini tidak akan disetorkan oleh pihak oknum di leasing ini ke perusahaan. Nah, untuk kawan-kawan yang biasanya ditagih udah telat sebulan atau 2 bulan, ditagih oleh eksternal, atau memang dalam suratnya itu sudah surat penarikan, sudah keluar dari perusahaan. Nah, itu dilihat dulu untuk surat penarikannya. Biasanya keluar surat penarikan karena si konsumen juga udah lepas tangan. Nah, jadi di sini juga harus ditekankan si konsumen masih ada niatan bayar nggak. Dan juga kalau misal masih ada niatan bayar, ditanya dulu itu yang datang itu baik pihak internal atau eksternal. Nah, dan biasanya ketika pihak eksternal yang datang atau disuruh untuk pelunasan, nah mereka suruh buat seperti ini. Nah, contohnya seperti ini surat pernyataan. Ini sudah saya coret ya untuk menyamarkan nama si konsumennya agar tidak terlihat oleh orang lain. Nah, bunyinya adalah surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini. Dengan ini menyatakan akan melakukan pembayaran uang sejumlah 14.450 pada pada hari ini. Saya menitipkan uang 7 juta rupiah. Nah, ini sudah kesalahan karena penitipannya tidak menerima kwitansi asli dari perusahaan, jadi nggak ada kwitansi resminya. Jadi untuk teman-teman semua, jangan pernah memberikan uang kepada kolektor kalau tidak ada yang namanya kwitansi resmi dari perusahaan tersebut, apalagi sampai yang dikasih itu bukan pihak dari leasingnya ya. Jadi kalau misalkan memang teman-teman semua mau kasih uangnya itu, pastikan ID card dari si kolektor tersebut. Kalau misalkan dia tidak bisa ngeliatin ID cardnya ataupun KTP-nya, udah jangan dikasih ke orang tersebut. Kalau misalkan dia masih maksa, teleponlah saudaranya yang ada kerja di leasing, atau kalau misalkan memang susah, ya datang aja ke kantor polisi, nggak masalah kok. Karena kalau untuk yang seperti ini sudah jelas uang nggak bakal masuk ke perusahaan. Nah, ini terjadi di tanggal 23 ya. Ini ada tanggalnya, tanggal 23 ya. Tanggal 23 bulan 6 2022, bulan lalu ya. Nah, ini pembayaran 7.450 nya akan di tanggal 29, akan dilakukan pembayarannya lagi tanggal 29 untuk mencukupi 14.450 ini. Nah, dan ketika pembayaran mereka, nah ini nih pembayarannya, jangan sekali-sekali terima kwitansi pasar seperti ini. Nah, kalau mau terima kwitansi ya pastikan untuk kwitansi asli dari perusahaan leasing tersebut. Jadi untuk teman-teman jangan sampai terkecoh lagi untuk oknum-oknum leasing yang seperti ini ya.
Nah, jadi biasanya sih bahasa mereka itu kalau yang pembuatan seperti ini untuk pengikat lah. Kalau misalkan memang untuk pengikat, jangan sekali-sekali membayarkan uang tanpa ada bukti transaksi dengan kwitansi resmi. Kalau misalkan mereka memaksa untuk pembayarannya, nggak apa-apa, kasih uangnya, tapi pastikan untuk teman-teman semua terima kwitansi asli dari perusahaan, jangan kwitansi pasar. Dan pastikan ketika memberikan uang tersebut harus menyertai dengan ID card yang penagih, dan biasakan foto. Jadi kwitansinya difoto beserta orangnya dan ID cardnya. Nah, oke, itu contohnya tadi. Nah, untuk teman-teman semua, kalau misalkan mau kasih uang ya pastikan kalau pembayaran di leasing, pastiin untuk pembayarannya itu terima kwitansi asli. Dan pastikan juga untuk yang nagih itu kita tahu identitas aslinya, yang artinya KTP, dan juga dia tunjukin ID cardnya. Nah, kalau misalkan itu semua nggak ada, jangan dikasih. Apalagi sampai kasih uang seperti tadi ya, yang ngasih tapi nggak terima kwitansi, cuman ditulis di surat pernyataan. Mau kayak gimana pun ya itu udah anggap duit hilang. Karena kalau untuk misalkan itu bukan internal, kalau internal oke lah. Kalau misalkan dia masih kerja di sana, kita bisa tuntut ke perusahaannya, kita datang masih bisa diganti. Tapi kalau misalkan yang datang bukan internal dari perusahaan, cuman bawa nama perusahaan, ya sudah, itu teman-teman anggap duit hilang aja lah. Oke, ini sekian itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.